Kalau saya tidak bisa menunjukkan itu Rasulullah, tidak bisa. Cuman kalau sudah ketemu dengan itu Rasulullah, cuman bisanya nangis, mengungkapkan sesuatu tidak bisa. Tidak mampu kita sebagai umatnya membayangkan Rasulullah seperti apa, senyumnya seperti apa. Ya, gila orang bicara seperti itu. Tidak bisa, sangat tidak bisa. Karena saya insya Allah sering bertemu, cuman pertemuan itu tidak menjadi lukisan pada diri saya. Cuman ingat ini seperti apa, tapi tidak bisa dilukiskan. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Karena saya ini cerita dulu, saya pernah ditanyakan seorang kiai, kalau hidup dan mati, jelek dan buruk dan baik itu adalah milik Allah, kenapa masih ada siksa? Berarti Allah aniaya sama umatnya. Enggak, saya bilang ini kan sesuatu yang sangat sulit dijawab. Itu semuanya milik Allah, dan Allah wujudkan dengan qada dan qadar. Qada adalah ketentuan, jelek dan buruk itu dari Allah, sulit hidup dan mati juga dari Allah. Tapi takdir sudah Allah turunkan kepada diri manusia yang harus mencari dan memilih seperti apa kebaikan itu sendiri. Kalau kebaikan pasti itu adalah sesuatu yang enak, tapi kejelekan pasti sesuatu yang tidak enak. Itu di kejadian alam. Kalau sampai pilih yang enak, jangan memilih Allah. Sudah ketentuannya nyata, sudah dimutlakan, dijadikan takdir sehingga kita pilih karena diberi pikiran. Jadi kesempurnaan manusia itu karena bisa memilih, punya pikiran, tidak bisa menyalahkan Allah. Allah itu tidak pernah bersalah. Kenapa tidak pernah? Makanya tidak pernah menyalahkan. Kita itu berbuat jelek bukan Allah yang menghukum, tapi ketentuan yang kita perbuat itu yang dihukum. Kita berbuat salah sudah tidak diperbolehkan. Tapi karena memang begitu iman itu jangan keliru, karena bersumber dari Allah lalu bilangnya Allah yang gini. Enggak, Allah tidak seperti itu. Itu qada dan qadar namanya, takdir. Takdir itu seperti ini. Kalau sudah di sini ada ketentuan penyakit, masa kita mau lewat di sini, kita bunuh diri namanya, menghindar. Harus itu sudah kejadian di Sayyidina Umar dulu sudah terjadi seperti itu. Enggak usah ditanyakan hal semacam itu. Kalau sampean kenapa saya kok melarang kerja? Bukan Allah yang mendaki. Kita tidak sesuai dengan kehendaknya Allah sendiri, sehingga apapun yang kita perbuat tidak menjadi kehendaknya, kurang dekat. Mendekat kepada Allah, ya mendekat aja, zikir yang banyak, sholat yang bagus, zikir yang banyak, sholawat yang banyak, itu aja jalannya. Kalau zikir jangan memikirkan khusyuk. Kalau mau zikir jangan memikirkan harta. Satu zikir, pikirkanlah saat ini, sebentar lagi kan mau zikiran. Udah masukkan aja, hutang masukkan, belanja masukkan, semuanya masukkan, santri masukkan sekarang. Setelah zikir hilangkan itu. Sekarang waktunya ngabdi kepada Allah. Jadi Allah sudah tahu ini bawa sesuatu karena ingin menghadap saya, sehingga sesuatu ibu ditinggal. Allah tahu. Baru sampai husuk berpikir, sampai wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim, pasti di situ. Karena kita sudah bersih, tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa ditumpuk, setelah ditumpuk ditinggal untuk berangkat menuju Allah. Kalau setelah zikir kita masih ingat sesuatu, bawa bungkasan apa itu? Menghadap sama Allah itu memang harus bersih. Bersih jiwa. Harus, kalau bisa, tidak bisa juga pada dasarnya ada salah, ya terserah sampean bawa gado-gado yang banyak sehingga nyampe di sana kan tidak dibutuhkan juga kan. Allah yang punya kehendak dan kita menginginkan kehendaknya. Apa gunanya kita bawa sesuatu yang memang sesuatu itu sudah tidak menjadi kehendaknya. Yang kita bawa itu bukan menjadi kehendak Allah, tapi kehendak kita kan diusulkan agar menjadi kehendaknya. Kan tidak usah seperti itu, Allah sudah laisa kamitslihi syai'un. Ini harus belajar, makanya jemaah saya itu harus sudah hidup jiwanya, harus sudah hidup pikirannya. Dekatlah kepada Allah, karena dekatlah kepada Rasulullah. Hanya itu jalannya.
Kalau dekat kepada diri saya, banyak orang yang melebihi saya. Cuman belum tentu lebih enak ketemu dengan saya, itu pasti. Itu tidak akan terjadi kepada semua orang. Banyak orang lebih mumpuni, banyak orang lebih hebat, banyak orang yang statusnya lebih dari apa yang saya miliki. Banyak santrinya, kiainya, entah pangkat habibnya, entah semuanya sudah populer. Tapi belum tentu rasa bersama mereka lebih nyaman dari rasa yang bersama dengan saya. Itu saya pastikan. Kenapa? Karena itu bukan jaminan dari Allah yang setulusnya. Karena orang yang selalu enak, nyaman dideketin orang yang memang jiwanya selalu bersama dengan Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Dan waktu berzikir tidak pernah memikirkan sesuatu apapun. Tidak ada. Makanya saya itu kan berani dibandingkan dengan siapa, dengan tidak masalah. Kalau ini bukan perlombaan, ya terima aja, kita naikkan pangkat aja dulu sambil mendekat. Sampai itu belajar mendekat pada seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai harus seperti itu. Kalau ingin ketenangan, kalau belajar sebuah ilmu, jangan ilmu kitab, jangan bicara ini, jangan bicara tentang sebuah ketenangan, bicara ingin mendapatkan ilmu agar ilmu itu menjadi suatu ilmu yang barokah. Sehingga pada akhirnya Allah mempertemukan dengan sesuatu yang ke pangkat itu tadi gitu loh. Harus seperti itu. Masa mau belajar ilmu baca kitab sama saya, ya sama tercoba dan terbedru sama imam. Ya tidak bisa saya mau buka kitabnya datang orang panggil salam sakit perut, tidak bisa nanti. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kalau ingin sampai belajar kepada Ustaz Soba, perbanyak ngaji yang banyak, pelajari semua pengetahuan beliau. Nanti ditempel, dipasang pagar gimana ilmu yang kami dapat dari Ustaz Soba agar menjadi ilmu yang barokah. Manfaat linnas, manfaat bil khairat. Kan seperti itu. Itu carikan barokah. Tempel dengan seperti itu. Kalau ilmu banyak sulit kalau tidak ditempel. Kalau ilmu itu sadis, cepat lari kalau tidak. Mungkin bukan jadi kesejukan pada diri kita. Tapi wajib cari ilmu. Yang wajib cari ilmu. Karena waktu kita cari ilmu pasti di situ ada barokah yang ikut. Yang harus diimbangkan antara barokah dan ilmunya sebetulnya. Nanti kalau barokahnya lebih banyak, ilmu sedikit bisa manfaat. Tapi kalau lebih banyak ilmunya, barokahnya kurang, maka ilmu akan jadi bumerang. Cuman seperti itu. Makanya dekatnya pada ulama itu adalah suatu kelebihan pada diri kita sehingga kita mendapatkan sesuatu itu menjadi tenang semua. Makanya saya sarankan seperti itu. Kalau bukan karena karomah tidak mungkin. Tidak mungkin kita dekat, tidak mungkin kita bertemu. Pada hakikatnya kan saya bukan orang ahli ingin bertemu dengan siapapun. Saya ingin menjadi, saya ingin menerima hidup apa adanya, dan saya tidak ingin yang seperti ini. Tidak ingin sebetulnya kalau saya. Cuman kalau sudah kehendak Allah yang tidak bisa dipungkiri, walaupun didakwakan pasti fi'lukul mungkin atarkuhu. Doa saya itu yang ditinggalkan oleh Allah. Keinginan Allah yang terjadi seperti ini. Aneh juga sebetulnya. Hal-hal seperti ini sering terjadi sama saya. Dan saya menerangkan seperti ini bukan hasil sekolah, hasil perjalanan hidup saya dalam menjalani ketauhidan. Bertemu dengan Rasulullah, pasti kalau saya bilang bicara bertemu dengan Rasulullah, orang luar yang tidak pernah tahu saya pasti ketawa kan? Orang ketemu Rasulullah itu sebetulnya orangnya harus hebat. Minimal orang Yaman, minimal para habaib, memang kiai yang mumpuni. Bukan seperti itu. Nanti sampai setelah Allah menemui sampai tertawa. Allah itu tidak pilih kasih, tidak pernah pilih. Tapi yang dipilih oleh Allah bukan kasihnya, tapi pilihan kita harus menjadi kekasihnya, harus menjadi sahabatnya, agar menjadi teman dekat. Itu aja cuma. Rasulullah itu bukan tampan, hampir mirip dengan keterangan yang tadi, tidak bisa diumpamakan. Kalau sekarang mau lihat Rasulullah tampan, tidak bisa dilukiskan, tidak ada. Kalau bicara ada orang, maaf khusus pribadi, saya bisa komplain. Ada Habib melihat Rasulullah itu Rasulullah seperti ini, saya bilang bohong. Saya akan bilang bohong. Kenapa? Saya sampai detik ini belum mampu menerangkan Rasulullah itu seperti apa, wajahnya seperti apa, dan bisa dikusikan seperti apa. Saya belum mampu sampai detik ini.
Cuma tahu bahwa itu Rasulullah, dan tahu bahwa Rasulullah melebihi dari ketampanan seseorang. Lalu apa yang terjadi? Berarti kan pilihan sungguh, sangat-sangat dipilih. Masa bersama itu saya tadi ketemu Rasulullah seperti ini, enggak seperti itu. Kalau yang saya lihat, yang saya ketemu enggak seperti itu. Walaupun itu sudah berwujud, tidak dibungkus dengan sinar, itu wujud aslinya. Setelah itu lupa. Seandainya tidak lupa kan bisa membahas lukisan Rasulullah, Pak. Ini lupa. Tidak mampu pikiran itu membayangkan Rasulullah. Cuma nyata merasakan bahwa saya ketemu dengan Rasulullah. Kembali ke rasa lagi kan. Nyata bahwa Rasulullah itu melebihi dari ketampanan manusia. Melebihi ketampanan manusia apapun, siapapun. Jangankan kita, Nabi yang lain itu jauh. Itu masih tahu saya tampannya seperti apa. Nabi Yusuf tampan cuma saya ingat. Nabi Yusuf tampan, cuma saya ingat ketampanan Yusuf seperti apa. Tapi Rasulullah tidak bisa. Sangat tidak bisa. Tidak mampu kita sebagai umatnya membayangkan Rasulullah seperti Anda, senyumnya seperti apa. Ya, gila orang bicara seperti itu. Tidak bisa, sangat tidak bisa. Karena saya insya Allah sering bertemu, cuman pertemuan itu tidak menjadi lukisan pada diri saya. Cuma ingat ini seperti apa, tapi tidak bisa dilukiskan. Itu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Nabi yang lain bisa, sangat tahu dan sangat bisa dan pasti melekat. Kalau untuk Rasulullah tidak bisa. Barangkali jemaah saya yang sudah mimpi Rasulullah tahu, saya itu melebihi kapasitas saya. Mimpi umpamanya seperti ini, ya tidak apa-apa. Mungkin sampean itu dikasih oleh Allah melebihi apa yang saya kasih. Saya nerima juga, tidak masalah, tidak mempersoalkan. Cuman kalau bisa menerangkan seperti ini, berarti ini ngarang. Pasti ngarang, tidak bisa. Makanya kalau saya lihat YouTube-nya Habib Husin Ba'agil Tuban itu banyaknya ngarang, makanya banyak dikomplain itu. Itu Rasulullah, tidak bisa, gimana? Itu Rasulullah disuruh lihat sinar. Iya kalau orang lain lihat, kalau orang lain tidak lihat. Kalau orang lain apa mungkin Rasulullah itu mampu dilihat orang-orang banyak? Tidak mungkin juga. Bukan seperti itu caranya. Kalau saya tidak bisa menunjukkan itu Rasulullah, tidak bisa. Cuman kalau sudah ketemu dengan itu Rasulullah, cuman bisanya nangis. Mengungkapkan sesuatu tidak bisa. Kalau nangis bisa, itu aja. Cuman kalau saya nangis bukan karena bahagia, nangis karena bertemu. Orang bahagia kan belum bertemu, tapi kalau bertemu pasti bahagia. Tapi kalau saya nangis karena bertemu, bukan karena bahagia. Setelah bertemu ada bahagia soalnya. Kadang orang bahagia duluan tidak bertemu, ya tangisnya gimana. Itu sejarah orang sekarang kan seperti itu. Mendapatkan pertemuan nangis duluan, ya tidak ketemu nanti. Maka mendapatkanlah pertemuan, jangan nangis duluan. Setelah ketemu baru bisa nangis. Jangan menangisi sesuatu yang sesuatu itu belum Allah pertemukan. Tidak bagus nanti, kemasukan setan akhirnya. Tapi yang terjadi kan seperti ini, menangisi sesuatu masih belum dipertemukan. Dibilang stres tidak mau, dibilang gila sangat tidak mau. Mau dibilang apa? Sesuatu cuma dibayangkan lalu ditangisi. Ini yang namanya tangis membawa sial kan ini Ustaz. Cuman orangnya tidak merasa. Ini banyak itu terjadi sama-sama jemaah saya, saudara-saudara saya itu. Sering saya tertawa yang seperti ini. Jadi cobalah hidup itu dirubah. Nangislah karena bertemu. Di situ ada kebahagiaan apa ada yang lain terserah. Yang penting kalau sudah bertemu mau nangis ya terserah. Tapi menangisi sebuah harapan belum dipertemukan oleh Allah, ini kurang jebol namanya. Tapi kalau sampean sudah mampu pada alam rasa, sehingga rasa itu kamu sudah wujudkan dan bisa mewujudkan kepada diri kita, kita merasakan sedang bersama dengan Allah, nangis tidak masalah. Sampean tidak mampu ke sini, mempunyai ke sana, cuman membayangkan sesuatu yang menjadi impian bagi kehidupan kita. Kalau sudah mampu bisa mewujudkan rasa itu sendiri, sampean menangis tidak ada masalah.
Karena rasa itu adalah wujud yang semestinya yang harus kita tingisi, yang akhirnya menjadikan dirinya menjadi Nurullah, sehingga dengan nama Nurullah Allah itu menjadi terkenal di muka bumi ini.